Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberi semangat dalam segala hal, khususnya semangat dalam menuntut ilmu. Meskipun harus dari rumah, meskipun harus melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pada kali ini kita masuk ke pelajaran kedua, yakni mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenai nama Allah subhanahu wa ta'ala, kita dulu sudah pernah membahasnya di kelas 4, yang mana yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jumlah Asmaul Husna adalah 99. Akan tetapi pada pertemuan ini kita tidak akan membahas keseluruhan. Kita akan membatasi pembahasannya pada 4 Asmaul Husna, yakni Al-Mumitu, Al-Hayyu, Al-Qayyumu, dan Al-Ahad. Akan tetapi sebelum kita membahas 4 Asmaul Husna ini, tentunya kita harus hafal dulu yang namanya Asmaul Husna. Terlebih kita dulu waktu di kelas 4 sudah mempelajarinya. Baiklah anak-anakku semua, tadi Pak Ustadz sudah menyinggung di depan bahwasanya Asmaul Husna yang akan kita bahas pada kali ini adalah Al-Mumitu, yang artinya Allah Maha Mematikan, Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup, Al-Qayyumu, yang artinya Allah Maha Berdiri atau Mandiri, Al-Ahadu, yang artinya Allah Maha Esa. Akan tetapi sebelum kita lanjut membahas lebih dalam, tentunya kita perlu tahu apa manfaat kita mempelajari Asmaul Husna. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bisa bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Baiklah anak-anakku semua, tadi sudah disinggung bahwasanya Asmaul Husna yang akan dibahas yang pertama adalah Al-Mumitu, yang artinya Allah Maha Mematikan. Apa makna yang terkandung dari Al-Mumitu? Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati, kemudian hanya kepada kami kalian dikembalikan. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan malaikat sekalipun akan mati. Walaupun malaikat Israel sekalipun tugasnya sebagai pencabut nyawa, dia akan mati nanti pada saatnya. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwasanya kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi, yaitu ridho Allah dan surganya. Namun, untuk memperoleh itu semua, ridho Allah, surganya Allah, tidaklah gratis. Semua harus melalui proses. Kita harus mendapatkan
kuncinya? Kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintah Allah yang berupa beribadah, menghormati orang tua, menghormati guru, menyayangi sesama, itu harus kita jalankan. Larangan-larangan Allah, durhaka kepada orang tua, menghardik anak yatim, mencaci maki, membenci teman, membenci saudara, itu semua harus kita tinggalkan. Selanjutnya, Asmaul Husna yang akan kita bahas yang kedua adalah Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup. Apa makna yang terkandung dari Al-Hayyu? Makna yang terkandung adalah bahwasanya yang memberi hidup, memberi nyawa, memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, tugas kita sebagai manusia apa? Tugas kita sebagai manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rizki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mempelajari sifat Al-Hayyu ini, kita bisa menerapkan pola hidup, berdoa, berusaha, dan bertawakal. Khususnya di masa pandemi yang sekarang ini, COVID-19 atau yang sering kita sebut Corona, bukanlah sesuatu yang mematikan, akan tetapi dia hanyalah salah satu makhluk Allah yang dijadikan sebagai ujian keimanan kita. Yakinkah kita bahwasanya kita tidak takut dengan Corona? Atau sebaliknya? Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yang kita bahas kali ini adalah Al-Qayyum, yang artinya Allah Maha Berdiri atau Mandiri. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha berdiri atau mandiri, tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Allah tidak membutuhkan alat untuk menciptakan sesuatu. Allah tidak membutuhkan bantuan, tidak membutuhkan teman untuk menciptakan sesuatu. Apapun yang dikehendaki Allah, Allah cukup berfirman, kun fayakun, kun jadilah, fayakunu, maka yang dikehendakinya akan terjadi. Dengan kita mempelajari sifat Al-Qayyum, kita bisa menerapkan pola hidup mandiri, mengerjakan tugas sendiri, mengerjakan kebutuhan kita sendiri. Apapun itu, baik kebutuhan, baik keinginan, baik tugas, akan kita usahakan dengan diri sendiri. Yakin bahwasanya Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Kemudian Asmaul Husna yang terakhir kita bahas pada kali ini adalah Al-Ahadu, yang artinya Allah Maha Esa. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada suatu apapun yang menyamainya, yang menyekutuinya. Allah itu Esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu yang tiada duanya. Dengan kita mempelajari sifat Al-Ahad ini, sebagaimana kita mempelajari sifat Al-Qayyum, kita akan berusaha menjalani pola hidup yang mandiri, tidak bergantung pada siapapun,
tidak bergantung kepada teman, tidak bergantung kepada saudara, bahkan orang tua. Baiklah anak-anakku semua, demikianlah pembahasan pada kali ini, yakni pembahasan tentang Asmaul Husna, khususnya Asmaul Husna Al-Mumitu, Al-Hayyu, Al-Qayyumu, dan Al-Ahadu. Untuk selanjutnya adalah tugas. Tugas kalian adalah buatlah rekaman audio atau rekaman suara yang berisi hafalan Asmaul Husna. Kemudian tugas tersebut kirim ke WA grup. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan amal ibadah kita nanti di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.